Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin tidak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Pak Tarom itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco. Saya ahli Gus, gak apa-apa. Amanah dielal, yu'minu tidak. Imanan dielal lagi, mukminun tidak. Nah, maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy. Imam Asim tuh ngepek. Lho sampean karo rasane dadi kulon nate salat hajat khusus api protes Imam Asim. Tapi kesampean kula nate ngipi. Mergo yo jenengan asline iku nuruti ilmu napa nuruti riwayat tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di mahsyar, pertama ketemu saya itu protes itu. Pak Asim gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat? Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya, amanah dielal, yu'minu tidak, kan tetap hamzah. Imanan dielal, mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yu'ti itaan fa huwa mu'tin wa dzaka mu'tan, terus i'ti apa iti. Imam Asim ngeper dua kali, dia tahu orang Quraisy pasti gak suka hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah, iti. Daripada ribet tak waca ping pindho. Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan niku wedi guru? Karena dia punya guru dua, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca ya fis samawati tuni fis samawat itu nih. Nah murid-murid itu karena nggak paham, pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorof kelas tinggi. Meskipun sorof di Karang ya orang kacone juga. Dulu Mbak Maksum Ali ketika ngarang sorof, mantunya Mbak Hasyim Asy'ari namanya Mbak Maksum Ali. Jadi dua ahli sorof tuh Maksum Ali sama Mbak Ali Maksum. Mbak Maksum Ali kemarin digojok sama temannya kan. Fa'ala yafulu fa'lan, contohnya nasoro yang suruh nasron. Bareng fa'ala yafilu fa'lan, contohnya dorba yadribu dorban. Kang kok cepet temen, bar nulung kok mentung kan. Fa'ala yafulu itu contohnya nulung, bareng fa'ala yafilu kok wis mentung. Jawabe Mbah Maksum, donya Kang. Kok kecepetan, maksudnya masuk bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya dablek harus dipentung. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten. Tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang tak bedai. Allahu yastahzi'u, fiilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah, sekarang misalnya ada hamzah jejer hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun, a jam. Pilihannya mesti tashil aha jamiyun bitahqiqil hamzaten a jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang tahqiqil hamzaten karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali harusnya bacanya a jamiyun. Tapi ada, ya, tapi ini dua hamzah jejer, normalnya diidghamkan jamiyun. Sehingga sebetulnya bisa qiraah safah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wis doku mau luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga, biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa masjid tanya, jenengan baca dua kali itu wedi guru, karena punya guru dua, turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang, nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, supaya tepat-tepatan aja. Karena Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu dua, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah itu. Muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sama Mbak Arwani. Hanya tiga yang bisa ditulis itu. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya tiga kan. Di antaranya Mbah Arwani ya. Saya sakit dan murid radadi ku sakit ditulis sembrono.
Ya nggak mungkin lah orang sekali berasim muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz. Mungkin nggak? Oh nggak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Gak mungkin wong sikit santri loro kok alim, gak mungkin kan, gak ono sing bully. Kan gak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah ngaji, nggak ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran wong satu-satu. Habis itu pulang lalah bareng. Sing sitok maca. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ora mau diwacana du'fin. Ora engko takokno. Pura falafat. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Dari Imam Syu'bah, dari Hafiz, orang mau macam aku kufuan, yakin kufuan, pakai wawu. Orang pas macam aku kuf'an nganggo hamzah. Sesuai ngene takok. Imam Syu'bah itu lebih sopan, nggak berani tanya. Imam As-Susi ono sing nekat daripada nggak jauh takok. Ya Syekh itu. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang bener loh, maksudnya piye gitu. Masyhur terus beliau menjawab, Aqra'tu ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdullah bin Mas'ud. Wa aqra'tu ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu gak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdul bin Mas'ud itu jalur Zirrin bin Hubais yang terus asim. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya asim apa? Kufu'an. Nah, akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza, coba yang maknanya ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istihza kan pakai hamzah. Tapi di masdarnya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorof sama Pak Tarom, haza yahza'u husan atau mosok selonong dari huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran huzuan. Tapi kalau ngaji sorok. Nah sekarang is'al juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Bunganya dua-dua. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di Sa'ala yas'alu soalan terus pokoknya fahuwa sa'ilun wa dzaka mas'ulun. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al wasal. Ayo ngaco. Partai-partainan ayo. 01. Coba 01 milih apa? Enggak jawab. Is'al. 02. Sal. Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel, sal takok sira Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil qaryah. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum tetap. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal, was'alhum dibaca apa? Was'alhum, was'alil qaryah, was'alil qaryah. Jadi kita baca was'al. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bilang sal. Nah, coba kalau kamu jadi saya, pusingnya bukan main. Untuk daftar wali itu pusingnya bukan main. Harus melalui. Karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim, itu memang agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali. Dan itu ya berat juga. Fakir itu kan ya berat. Bojo ngamuk, tonggo ora percaya, itu kan ya berat juga. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu repot. Diutang tonggo ditagih repot. Terus kedua jalur bojo judes itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali, bareng bojone apian nggak jadi wali. Masyhur itu di Ukudul Jan, ada orang wali, dia ke hutan, temannya datang, mana suami kamu? Wah nyari kayu di hutan, memang tidak punya pekerjaan lain, semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas, mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Wah keramat deh. Suatu saat cerai, terus temannya tadi datang, di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan, doain selamat, kasihan, mulai dulu pulang dipikul. Terus
Ditanya, "Loh kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau?" "Semenjak istri saya Solikah saya ada wali." Keramat. Itu juga pilihan. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir, istrinya judes, itu juga cepat deh. Terus ketiga itu jalur alim, atau bisa saja alim itu jalur pertama, tapi kan ya harus ngerti sorok, nahwu, i'lal. Saya sampai sekarang masih belajar i'lal sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Sekarang tak teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan, fi'il amarnya milik is'al wasal, dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fas'al. Fas'al bani, fas'alhum, wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar sapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fasaluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang wasalhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil Koryah dibaca wasalil Koryah. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasam Utsmani. Rasam Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim, itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Enggak boleh dalam Rasam Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg maudhi'ul hamzah, baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal, gelem ra gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku agak duwe peluang. Nah, iya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudhi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasam Utsmani itu harus ditulis tanpa alif maudhiul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah, itu pentingnya menetapkan Rasam Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi, wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrib coba mau ngetes Pak Taro mungkin ya ikut dites gak pantas. Madda ya muddu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umdud apa mudda? Loh ini umdud ini. Umdud coba ngaco yang umdud berapa? Umdud apa mudda? Mudda apa umdud? Ya keliru semua atau benar semua karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur itu wa fuqaha sumudhumun fi sakan di kaunihi bimud madra fitaran nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran dia pernah pakai idgham, dia pernah pakai tidak idgham. Wa may yushaqillaha berarti idgham. Ada yang yushaqik berhubung iltiqa sakinan, yushaqikir rasul dan seterusnya. Berarti pernah Quran pakai apa? Fakul idgham yushaqik, pernah pakai idgham yushaqi. Sama ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat wa may yartadid. Nah, kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawa itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah betapa hebatnya engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Sampean kan gak tahu sujud perkara ngono. Kan ora beda nih. Malah kadang yartada be yartadid maknane beda. Padahal itu mau idgham be fakul idgham. Jadi ilmu, makanya ini ngaji karena saya taat sama Gus Najib. Sebenarnya saya tidak punya keinginan ngalimkan jenengan, nggak boleh alim dalam sesaat udah. Masa ngaji setengah jam alim nggak ada mungkin. Tapi ya cukup lah lucu-lucunan cukup lucu-lucunan. Godonya ulah ibun walahun maksudnya itu. Sama ada usah tersinggung dunia ulah ibun. Nanti Gus Pak itu gimana ngaji dianggap lucu kan? Baca Quran itu lama saya. Quran itu mengistilahkan dunia inamal hayatud dunya
lah ibu sudah relax saja. Sehingga saya bilang lagi, betapa mutawatirnya Quran. Buktinya sebelum ada Imam Nafi' sudah ada orang Arabi yang ngomong ya Nabi Allah. Dan itu ngenakkan kita. Akhirnya kita tahu walam yakullahu kufuwan ahad. Maknahu kufuwan ahad. Meskipun lafadznya pakai wawu, karena kita tahu wawu itu hasil takhfif dari hamzah. Paham ya? Kita kalau ngaji bab nikah itu sebaiknya pakai yang kufu. Kafaah pakai apa? Hamzah. Maka terjadi perdebatan ulama. Pertanyaannya gini, lalu ketika ada wawu itu suratun lil hamzah apa ainul wawi? Saya ulang lagi ya. Kalau ada wawu itu suratun lil hamzah, gambaran hamzah, apa memang itu wawu? Imam Asim milih ya memang itu wawu. Tapi Imam Asim juga agak konsisten. Di bab dhammah dia nganggap itu wawu, di bab kasroh tetap hamzah. Ketika ulama lain di bab kasroh nganggap ya. Nah, jajal tak beri contoh. Imam Asim baca walam yakullahu kufuwan. Tapi kalau biliko irobbihim pakai apa? Hamzah. Padahal tulisannya ya. Maka pertanyaannya, ya di situ itu apakah hamzah? Apakah memang ya? Maka kalau kita ngaji nahwu itu jaa umruun suratul wawi. Ra'aitu imro'an suratul alif, marartu bimri'in suratul ya. Itu ngaji gitu. Jadi lagi-lagi daftar wali lewat jalur alim itu ya susah karena harus melajari itu semua. Saya ada ingin jadi wali lewat jalur fakir sabar diutang tonggo reso nyaur itu ya roro. Diamu bojo ya loro, ra enak diamu. Jadi wong alim sinau ya loro. Maka berbahagialah orang yang nggak daftar wali karena nggak repot, cukup jadi penggemar aman, apa? Karena nanti jadi wali itu harus kecewa loh. Karena misalnya jadi wali, Syabul Qadir Jalani masuk surga, ternyata pengumuman kedua dan para penggemarnya. Artinya segampang itu Allah yang jadi. Padahal Syabul Qadir itu tirakatnya puluhan tahun. Harusnya kan beliau masuk surga, sudah itu pantas. Ternyata pengumuman kedua dan para itu andai kan beliau oleh kasut piye tuh, aku tirakat tenan disaingi. Makanya saya juga harus siap kecewa nanti misalnya. Karena tadi Gus Pak masuk surga misalnya, perjuangan saya luar biasa. Sinau Rasul Usmani, sinau Kiro Asfab, semua macam-macam. Jebule pengumuman kedua dan para yang hanya lewat YouTube gak jelas-jelas. Tapi ya sudah lah, Allah itu baik ya sudah. Jadi ya tapi Syabul Qadir ya tentu tidak kecewa, maksudnya ya beliau orang soleh mesti tidak kecewa. Cuma yo kok segitunya, baiknya Allah cek segitunya. Akhirnya ternyata segampang itu pengumuman gelombang kedua. Ya saking rahmatnya Allah itu ya sudah gitu. Ya saya mohon alumni sini itu mempelajari juga, terutama yang ahli lah, supaya kita ini tahu kenapa Imam Asim baca 2 kali. Jangan kalau ditanya pokoknya kok guru ngono ya pancen kok guru gitu. Jadi karena Imam Asim itu bias itu ya mau tidak mau, karena i'ti mau tidak mau kan ini ada kasroh sebelum hamzah, normalnya diganti apa? Ya iti. Buktinya apa? Ata yu'ti ita ana wa ita izzakat. Aslinya apa? Ita izzakat. Jadi gak konsisten. Tapi justru itu menjadi kelihatan alimnya. Memang nggak perlu konsisten. Orang Arab sendiri nggak konsisten. Makanya kalau Imam Asim ditanya, kenapa jenengan nggak konsisten? Wong riwayatnya memang nggak konsisten karena Bani Tamim baca bil hamzah, orang Quraisy nggak suka hamzah. Makanya masyhur wa Quraisyun yuham awalam yuhammis wa Banu Tamimin yuhammis. Sama kalau baca itqan atau baca takbir itu kaidahnya gitu. Bani Tamim suka hamzah, orang Quraisy nggak suka. Makanya Nabi tadi gejolkannya gitu, ya Nabi Allah, jawab Nabi guyu-guyu, anak Quraisyun, aku itu wong Quraisy, jadi aku baca ya Nabi Allah. Terus orang Tamim guyu-guyu, terus ya itu terus jadi termasuk jadi kiro asap lah. Orang yang membiasakan hamzah yang nggak bisa pakai ya, yang biasa pakai ya takhfif atau wawu takhfif, ya nggak kulino pakai apa? Hamzah. Jadi ini apa bagian dari apa ya diskusi. Saya mohon nanti jangan banyak tanya, ini enggak acara kampus ini kiai itu takut. Saya itu sebenarnya paling enggak suka acara seminar tanya, karena orang tanya itu dua. Satu orang yang enggak peduli, wes ngerti nak ilmunya itu tidak terjawab lewat pertanyaannya, tetap aja tanya karena enggak tahu. Itu satu bawaan bodoh, dua bawaan berengkel lah.
Kalau bodoh itu barang aib, itu harus ditutupi, nggak boleh diketok-ketok no, gitu. Kedua itu merengkel banyak. Merengkel itu butuhnya aneh. Terus ketiga, kepengen darani pinter mergo takoke kritis. Wis anak pindaran pinter, darani pinter tanpa takok. Tapi karena itu adat di acara-acara seperti ini, ya, mungkin nanti ada 1-2 aja, maksimal 2. Tapi jangan tanya yang 3 jenis itu. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Allah sudah, kamu jangan tanya sesuatu yang kalau kelihatan malah kamu kelihatan bodoh. Misalnya tanya sesuatu yang dohir, mesti nanti Gus Samit guyu Gus Derbi. Ngono kok ditakon, sini santri kerap ya kan mesti gitu. Lah nak takon anem wangel, jelimet, mesti takonku. Kalemku kok paham apa ora paham? Misalnya sampean takok, Gus Kufuan itu mahmus apa nakis? Itu mesti wis ketok pinter ya. Ya jawaban saya ya mahmus, cuma sekarang ditakhfif jadi wow. Sehingga ala suratin nakis, seakan-akan nakis, tapi hakikatnya tetap mahmus. Nah, tanya paling buruk itu tanyanya muta'annid. Itu yang Nabi gak suka. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu ulama-ulama, orang-orang dulu rusak itu karena banyak tanya. Jadi ini bukan neror jenengan ndak, supaya punya aturan itu. Bukan neror betulan memang itu supaya kamu punya aturan. Jadi ini terserah, tapi yang jelas itu materi dari saya itu cukup harusnya menjadi inspirasi. Saya nggak pernah nerangkan Quran sedetail ini karena ini menghormati Mbah Munawir, menghormati Ki Abdul Qadir, Gus Najib, ini ada Gus Samit, Gus Dar semua, ada ahli sorop Pak Tarom. Jadi sorop sendiri itu ya sudah partai-partainan. Coba harusnya kalau ngarang sorop begini Pak Tarom, madda ya muddu maddan wa mamaddan fa wa madun wa dzaka mamdudun mudda, terus baleni lagi madda ya muddu umdud lah. Harus 2 kali, kalau enggak kan kubu-kubunan. Wong bisa 2 kok kenapa harus milih 1? Ya kan di Quran fal yamdud kan, harusnya kan bisa fal yamudda, fal yamdud bisa babin ilas sama wa in kana kaburu alaika iraduhum fa in istata'ta an tabtaghiyana faqan fil ardi. Terus itu fal yamdud bisa benar sama, terus sumal yaqta fal yamdud hal dibana kaituhu mayak itu yang kan ada ayat fal yamdud itu juz berapa itu 17 atau berapa itu. Itu kan fal yamdud. Harusnya juga bisa fal yamudda. Yang masyhur yang dipakai Quran jelas ada yusaqillaha, ada yusaqik, ada mayyartadda, ada wa mayyartadid. Karena tadi benar Alfiyah, nahu halal tu mahalal tahu wa fi jazmin wa shibhil jazmi takhirun kufi. Jadi kalau ada mudhoaf yang posisinya jazm, baik jazm karena jazim ada lamnya atau jazm yang karena fi'il amar, itu boleh milih. Takhirun itu boleh milih, boleh umdud, boleh mudda, boleh firra, boleh ifrir. Paham ya? Berarti boleh mudda, boleh umdud, boleh fal yartadda, boleh fal yartadid, boleh mayyartadda, boleh mayyartadid. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.